Halo, balik lagi bareng aku Surya, tapi bukan Surya Insomnia atau Surya 16 ya. Kali ini aku mau bahas tentang rupiah. Selain karena rupiah udah deket di 16.000 per dolar AS, aku juga mau jawab sebuah pertanyaan. Apakah bisa rupiah kembali ke 10.000 per dolar AS? Atau malah ke 2.000 per dolar AS kayak zaman Orde Baru. Semuanya akan aku bahas di Logika Duit kali ini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, kalau kita ingat, dulu tuh rupiah bisa cuman 9 ribuan dolar AS. Sekarang hampir 16 ribuan per dolar AS. Sampai banyak yang nyalahin presidennya. Tapi apakah rupiah melemah karena salah presidennya? Nah, aku akan ceritain semuanya di sini. Bicara kurs mata uang, kita akan bicara sistem moneter. Secara umum, sistem moneter sudah berganti sekitar 4 kali. Dari Silver Standard, Gold Standard, Bretton Woods, dan yang terakhir uang fiat yang mengacu ke dolar AS tanpa ada jaminan emas lagi. Semua perubahan sistem moneter itu terjadi karena kebutuhan perang, di mana ada negara butuh banyak uang untuk perang. Sehingga ekonomi jadi nggak stabil dan semuanya membangkang dari sistem moneter yang telah ditentukan. Paling fenomenal sih ketika Presiden Nixon, yaitu Presiden Amerika Serikat, bikin dekret untuk menghentikan sistem moneter Bretton Woods pada tahun 1971. Alasannya karena Amerika udah kebanyakan cetak uang untuk perang Vietnam. Hasilnya dolar AS melemah terhadap emas. Padahal harusnya dijaga stabil di 35 dolar AS per troy ounce emas. Dari situ muncul mosi nggak percaya sama dolar AS, tapi kebijakan itu juga yang bikin krisis ekonomi ke depannya. Salah satunya krisis 97-98 di Asia, termasuk Indonesia yang bikin rupiah jadi melemah terus terhadap dolar AS. Kenapa bisa begitu ya? Jadi, dalam periode sistem Bretton Woods itu, kurs mata uang tuh stabil banget. Akhirnya Bank Sentral pun menerapkan kebijakan mata uang sistem fixed exchange rate, di mana mata uang nggak berubah terhadap dolar AS. Sampai akhirnya sistem Bretton Woods ini runtuh. Beberapa bank sentral akhirnya mulai mengubah sistemnya menjadi managed floating exchange rate. Jadi, mata uangnya akan bergerak, tapi ketika dia melemah atau menguat, itu akan ditentukan dulu rentangnya berapa. Misalnya, rupiah bulan depan akan dijaga sekitar 14.000 sampai 14.300. Sehingga ada kepastian untuk para pebisnis dan juga masyarakat. Namun ini juga yang memicu krisis 97 di Thailand dan merembet ke Indonesia. Ketika suku bunga The Fed naik tahun 94 serta Thailand yang punya banyak utang luar negeri, akhirnya demand dolar meningkat dan menjatuhkan nilai baht. Sementara sistem kurs mata uang di Thailand tuh masih menggunakan fixed exchange rate, alias butuh intervensi agar tetap stabil sesuai dengan ketentuan. Akhirnya pelemahan mata uang yang terjadi bikin cadangan devisa tekor buat intervensi mata uang tersebut. Sampai akhirnya Bank Sentral Thailand mengubah penggunaan sistem dari fixed exchange rate menjadi free floating exchange rate, di mana kurs mata uang bergerak sesuai dengan supply and demand di pasar. Ya, Bank Sentral bisa intervensi tapi nggak sebanyak dulu gitu. Hasilnya baht melemah parah, inflasi naik, ekonomi hancur. Dan itu juga yang terjadi di Indonesia. Bank Sentral dan pemerintah Indonesia sepakat mengubah sistem mata uang dari managed floating rate jadi free floating exchange rate. Hasilnya rupiah langsung terbang dari 2.000 ke 14.000. Perubahan yang signifikan itu yang bikin krisis moneter, terutama banyak perusahaan yang punya utang dolar AS langsung kolaps. Dari sini pergerakan rupiah terus menyesuaikan dengan supply and demand di pasar. Sampai akhir rupiah terus bergerak hingga mendekati 16.000 seperti saat ini. Tapi kira-kira mungkin gak rupiah balik ke 10.000 atau 2.000 kayak zaman Orde Baru? Jawabannya bisa, tapi bakal sulit karena akan banyak yang dikorbankan. Jadi, setiap rupiah melemah itu bukan berarti selalu negatif. Tapi ada positifnya juga, seperti misalnya harga barang ekspor bakal lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Pekerja di luar negeri pasti senang karena konversi ke rupiah lebih besar. Walau negatifnya harga barang di dalam negeri yang bahan bakunya impor bisa naik. Ujung-ujungnya inflasi bisa naik juga gitu. Belum lagi yang langganan aplikasi dari luar negeri juga naik biayanya. Jadi ada dua sisinya gitu ya. Artinya jika ingin rupiah kembali 10.000, berarti ada yang harus dikorbankan. Yakni bisa jadi produk ekspor kita kalah saing dari segi harga dengan negara lain.
Coba bayangkan, tadinya nih harga jual motor buatan Indonesia tuh 10 juta, yang kalau dikonversi ke dolar AS yang kita anggap kursnya 15.500, berarti sekitar 645 dolar AS. Tiba-tiba nih kurs rupiah menguat jadi 10.000 per dolar AS. Berarti harga produk motor tadi naik menjadi 1.000 dolar AS. Padahal misalnya produk Vietnam berani jual di harga 600 dolar AS. Kira-kira kita bakal laris nggak? Efeknya lagi, kalau pertumbuhan ekspor itu melambat, pencatatan cadangan devisa juga semakin melambat. Belum lagi penyerapan tenaga kerja produk ekspor juga bisa lebih berantakan. Ekonomi jadi nggak baik-baik aja. Walaupun dari sisi domestik pasti lebih nyaman. Beli barang impor bisa lebih murah. Cuman gimana caranya kita bisa nurunin dari 16.000 ke 10.000 jika ekonomi melambat. Sedangkan kita bicara konektivitas perdagangan dunia yang mau nggak mau demand dolar AS akan terus bertumbuh. Jadi masalah rupiah ke 10.000 atau ke 16.000 ini bukan bicara siapa presidennya, tapi ada aktivitas perdagangan, investasi seperti aksi jual dan beli investor asing, hingga kenaikan jumlah penduduk yang bisa meningkatkan kebutuhan dolar AS di Indonesia. Terus sebaiknya kurs rupiah tuh seberapa sih? Nah, bagi pebisnis nih ya, kurs yang baik itu bukan yang menguat ke 10.000, tapi yang stabil sehingga memudahkan untuk perencanaan bisnis. Nah, sekarang udah paham dong? Masih pengen rupiah ke 10.000?